akan sebut sebagai 我们今早上6点起床 gitu. Sekarang jam berapa ya kak ya? Boleh tengok dong, jam 8 nih. Kalau jam 8 gimana ya penyebutannya kak? Nah kalau untuk penyebutan kita mau kasih tahu nih, aku mau kasih tahu kakak deh. Sekarang jam 8 kak. Nah jadi aku mau sebut dalam bahasa Mandarin itu dengan sebutan 现校十八点. Sekarang jam 8 gitu teman-teman. Kalau mau menyebutin jam 8 ya kak? Iya. Kalau misalnya nih besok ada ujian, cara penyebutannya ada yang tahu nggak gimana? Ada yang tahu nggak? Atau mau dicari tahu dulu nih di Google bisa, atau mau langsung dari Kak Oktanya aja? Aduh boleh. Misalnya nih dalam bahasa Mandarin besok saya ada ujian, maka saya akan menyebutnya itu sebagai 我明天有考试 gitu. Oh gitu ya. Nah kira-kira ada lagi nggak contoh kalimat dari Kak Okta yang bisa kakak kasih ke penonton kita? Kebetulan kemarin aku pergi nonton film nih. Oke, film apa Jadi tuh? kalau bahasa Mandarinnya Film apa tuh? film apa ya? Sebenarnya ini nonton bareng mantan sih sebetulnya. Iya, bareng mantan. Emang bisa? Emang boleh? Boleh nggak sih? Atau nggak boleh ya? Oh ya, tergantung si itu sih. Oh si itu ya. Sebenarnya saya nggak ada mantan sih. Jadi jangan sama siapa dong kemarin? Sendiri aja yang penting nonton. Iya benar sekali. Jadi untuk penyebutannya kemarin kami pergi nonton film. Dalam bahasa Mandarin kita bisa sebut sebagai 昨天我们去看电影 gitu. Oke, enak sekali ya teman-teman dengerinnya. Cuman kalau saya nyebut mungkin agak bebelit ya teman-teman, karena saya nggak terlalu bisa untuk penyebutan bahasa Mandarin. Iya. Dan kebetulan tadi sebelum ke podcast ini kan podcast jam 8 ya. Iya. Saya tadi bangun jam 6. Oke. Nah bahasa Mandarinnya tuh gimana sih kak? Misalnya saya mau nyebut saya bangun jam 6 nih tadi. Oke. Dalam penyebutan Mandarinnya saya akan sebut sebagai 我们今早上6点起床 gitu. Oke, karena kita udah dapat nih beberapa kalimat bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari, boleh dong tipsnya kak untuk belajar bahasa Mandarin gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita belajar bahasa Mandarin ya, selain kita kursus atau les atau kita belajar dari sekolah ataupun kuliah, tentu kita juga harus punya tips dong supaya lebih mahir dan lebih tahu nih gimana sih kita menggunakan kalimat dalam bahasa Mandarin. Ya, benar Nah, sekali. misalnya kalimat sehari-hari, nah kosakatanya itu bisa kalian tulis nih di catatan kalian. Jadi untuk lebih mengingat. Kalau menulis kan kita sambil membaca ya kayak betul, sambil sambil mengingat mengingat juga. Benar betul sekali. Jadi itu akan mempermudah teman-teman semua dalam mempelajari bahasa Mandarin. Terlebih kosakata Mandarin ini kan banyak ya kak ya. Benar sekali. Dan kadang ada beberapa penyebutannya itu yang mirip banget. Itu makanya penting bagi kita untuk menulisnya itu di catatan ataupun mungkin di notes boleh juga, asal kalian tahu cara memanfaatkannya dengan sangat baik. Ya, gitu. betul sekali. Ya intinya kalian harus sering-sering mencatat sih teman-teman kata-kata dasar bahasa Mandarin gitu supaya kalian bisa menggunakan bahasa Mandarin gitu. Supaya kalian fasih gitu untuk menggunakan bahasa Mandarin. Nah, salah satunya itu ya dalam mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Bener kan Kak? Bener banget. Nah selain kita mempraktekkannya, kita juga bisa nih mempelajarinya dengan nonton film-film Dracin. Oh iya, benar kan, sekali. bener kan, Kak? Iya. Karena- Siapa nih teman-teman yang suka Dracin? Ayo sebutin dong Nah. Dracin favorit. Betul. Nah, untuk teman-teman yang suka nonton Dracin bisa nih belajar dari dasar bahasa Mandarin supaya kalian nggak perlu lagi pakai translate Indonesia. Jadi kalian bisa langsung dengerin, tapi kalian ngerti gitu, nggak perlu lagi menggunakan translate Indonesia ya kak. Iya bener banget. Karena dalam Dracin itu ya, dalam film-film serial China itu kan banyak tuh memperjelas tentang keterangan waktu. Iya ya? kan? Oh iya, benar Jadi sekali. itu bisa memperlatih kita dalam speaking atau mungkin dalam melatih kita mendengar kosakata atau kalimat dalam bahasa Mandarin supaya tidak asing-asing gitu. Asing kayak kamu dengan mantan kamu ya. Jangan deh Kak, jangan kayak gitu kan, ini nanti jadi segmen yang sedih pula. Iya, salah ya. Ini bukan segmen sedih ya. Ini segmen belajar. Mandarin ya, belajar Mandarin ya.
Oke, karena kita udah dapat nih beberapa kalimat bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari, boleh dong tipsnya Kak untuk belajar bahasa Mandarin gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita belajar bahasa Mandarin ya, selain kita kursus atau les atau kita belajar dari sekolah ataupun kuliah, tentu kita juga harus punya tips dong supaya lebih mahir dan lebih tahu nih gimana sih kita menggunakan kalimat dalam bahasa Mandarin. Ya, benar Nah, sekali. misalnya kalimat sehari-hari